tetap membatalkan berprofesi sebagai da'i menurut mazhab Syafi'i. Mohon penjelasan Ustaz kiat istiqomah dalam menghadapi badai fitnah, khususnya bagi kita yang berprofesi sebagai da'i. Ini nampaknya senasib dengan saya. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diejek sahir, tukang sihir, kadzab, pembohong, asatirul awalin, tukang dongeng. Sedangkan Allah saja dikatakan wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Makanya kata Imam Syafi'i, siapa yang menyangka bahwa dia akan selamat dari lidah manusia, bahwa majnun, maka dia gila. Sedang Nabi Muhammad saja tak selamat dari lidah manusia, Allah saja pun tak selamat dari lidah manusia. Maksud saya Allah tak selamat ini artinya apa? Lidah manusia ini sampai mengejek Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Laqad kafara alladzina qalu inna wa qalatil yahudu uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Padahal sudah dijelaskan bahwa Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah pun tetap diserang lidah manusia. Nabi Muhammad SAW mereka katakan majnun, sahir, asatirul awalin, gila, tukang sihir, kadzab, pembohong, asatirul awalin, dongeng nenek moyang. Apalagi lah kita yang bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Maka tidak ada yang bisa menguatkan kita selain berkata bahwa yang kita lakukan ini adalah karena Allah. Ini adalah ujian klasifikasi keimanan. Allah cuma minta satu, Allah balas dua. Yang diminta Allah cuma satu, dia balas dua. Yang pertama yang diminta Allah, falyabudu rabb hadzal bait. Banyak-banyak beribadah kepada Allah. Kalau kau banyak beribadah kepada Allah, maka dia balas dua. Yang pertama, at'amahum min. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diejek sahir, tukang sihir, kadzab, pembohong, asatirul awalin, tukang dongeng. Sedangkan Allah saja dikatakan Abdul Somad yang senantiasa dijaga Allah. Saya mau tanya, apa hukum rambut apabila sudah jatuh dari kepala? Apakah disebut juga dia sebagai aurat, Pak Ustadz? Makasih. Kalau kita melihat rambut panjangnya, karena gila itulah syair-syairnya keluar. Kalau nggak gila nggak keluar. Ustadz Abdul Somad yang senantiasa dijaga Allah, saya mau tanya, apa hukum rambut apabila sudah jatuh dari kepala? Apakah disebut juga dia sebagai aurat, Pak Ustadz? Makasih. Ustadz Abdul Somad yang senantiasa dijaga Allah, saya mau tanya, apa hukum rambut muzakkirat ketika dia berada di kota Makkah jadi dosen? Di antaranya dia ceritakan, di antara orang yang sembuh karena berdoa di dinding Ka'bah adalah Qais karena didoakan ayahnya. Karena gila itulah syair-syairnya keluar. Kalau nggak gila nggak keluar. Ustadz Abdul Somad yang senantiasa dijaga Allah, saya mau tanya, apa hukum rambut apabila sudah jatuh dari kepala? Apakah disebut juga dia sebagai aurat, Pak Ustadz? Makasih. Kalau kita melihat rambut panjang, bagaimana kita tahu itu rambut laki-laki dan rambut perempuan? Karena laki-laki juga gondrong rambutnya. Maka kalau besar kemungkinan dapat rambutnya itu adalah di pesantren lil banat, semuanya perempuan, maka itu jenazah kalau meninggal dunia, maka menurut mazhab Syafi'i tetap batal wudhunya kalau disentuh oleh orang yang tak mahram. Maka kedudukan bulu rambut dengan kulit tidak beda antara orang yang sudah meninggal dengan orang yang hidup. Tapi kalau ada qarinahnya,
Di antara qarinah itu adalah kalau dapat dipastikan 99,9% memang itu punya perempuan. Tapi kalau tak dapat dibedakan, maka ma ja'alallahu alaikum, Allah tidak menjadikan agama ini min haraj. Allah tidak mempersulit kita. Jadi jangan nanti sibuk adik-adik main bola tiba-tiba nggak jadi nendang. Kenapa? Ini ada rambut, laki-laki apa perempuan, mahram apa tidak? Tidak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi masalah orang mati atau hidup, maka kulitnya tetap membatalkan wudhu menurut mazhab Syafi'i. Mohon penjelasan Ustadz kiat istiqomah dalam menghadapi badai fitnah, khususnya bagi kita yang berprofesi sebagai da'i. Ini nampaknya senasib dengan saya ini. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diejek sahir, tukang sihir, kadzab, pembohong, asatirul awalin, tukang dongeng. Sedangkan Allah saja dikatakan wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Makanya kata Imam Syafi'i, siapa yang menyangka bahwa dia akan selamat dari lidah manusia, bahwa majnun, maka dia gila. Sedang Nabi Muhammad saja tak selamat dari lidah manusia, Allah saja pun tak selamat dari lidah manusia. Maksud saya Allah tak selamat ini artinya apa? Lidah manusia ini sampai mengejek Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Laqad kafara alladzina qalu wa qalatil yahudu uzairun ibnullah wa qalatin nasara al masih ibnullah. Padahal sudah dijelaskan bahwa Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah pun tetap diserang lidah manusia. Nabi Muhammad SAW mereka katakan majnun, sahir, asatirul awalin, gila, tukang sihir, kadzab, pembohong, asatirul awalin, dongeng nenek moyang. Apalagi lah kita yang bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Maka tidak ada yang bisa menguatkan kita selain berkata bahwa yang kita lakukan ini adalah karena Allah. Ini adalah ujian klasifikasi keimanan. Allah cuma minta satu, Allah balas dua. Yang diminta Allah cuma satu, dia balas dua. Yang pertama yang diminta Allah, falyabudu rabba hadzal bait. Banyak-banyak beribadah kepada Allah. Kalau kau banyak beribadah kepada Allah, maka dia balas dua. Yang pertama, at'amahum min ju'. Kalau kau lapar, dia akan kenyangkan engkau. Wa amanahum min khauf. Kalau kau takut, engkau akan amanahum min khauf. Kalau kau takut, cemas, galau, dia akan berikan engkau rasa aman. Tapi yang dua ini mesti satu alat untuk meraihnya. Falyabudu rabb hadzal bait. Tidak selesai dengan pikir, tak selesai dengan analisa. Perbanyak sholawatmu, perbanyak zikirmu, perbanyak solatmu, perbanyak tasbihmu, Allah akan balas dua. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. 7. Bagaimana hukum memberi uang kepada pengamen apabila nanti hasilnya dia pergunakan untuk kemaksiatan? Ada 3 orang bersedekah, yang satu sedekah, yang satu sedekah, yang satu sedekah. Satu orang bersedekah kepada 3 orang. Ternyata 3-tiganya orang tak betul. Yang pertama pelaku maksiat, yang kedua orang kaya, yang ketiga orang zalim. Kata orang, kamu sedekahmu mubazir, karena 3 orang itu tak benar, tapi dia tidak tahu. Maka kemudian apa kata Nabi? Sedekahmu kepada orang pelaku maksiat, mudah-mudahan dengan sedekahmu itu dia bertaubat. Sedekahmu untuk orang yang berbuat zina, mudah-mudahan dengan sedekahmu untuk orang yang bakhil, pelit, mudah-mudahan dengan sedekahmu itu dia selamat dari kebakhilannya. Sedekahmu untuk orang yang terakhir, orang yang zalim, mudah-mudahan dengan sedekahmu dia berhenti dari kezalimannya. Dengan syarat kita tidak tahu orang ini pelaku maksiat. Kebetulan mau cepat-cepat kita kasih, tiba-tiba orang lain ngomong,
Adapun orang yang sudah jelas bahwa ini adalah sindikat, kita tahu tuh sindikat, sebetulnya ini adalah eksploitasi anak yatim. Suami istri, waktu kita berangkat pagi di lampu merah yang buta suaminya, nanti sore pulang yang buta istrinya, bisa ganti-gantian. Kita sudah tahu, maka jangan lagi berikan, karena mereka ini hanya eksploitasi orang miskin. Kedelapan, saya mau tanya, sahkah wali nikah dengan pakai video call dari jarak jauh? Nikah dengan alat, kalau dia selamat dari ihtimal kemungkinan, maka dia bisa dijadikan sebagai dalil. Nikah pakai telekonferensi. Karena yang dimaksud dengan satu majelis itu bukan satu majelis wali mempelai laki-laki, dua saksi. Yang dimaksud dengan satu majelis adalah satu waktu, yang satu dengan syarat tidak ada tipuan di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ini Pak Kua. Ya, apakah Bapak betul walinya? Betul. Apalagi sekarang bisa nampak wajahnya. Nah, itu. Jadi kalau tidak ada ihtimal kemungkinan, maka sah. Tapi kalau begitu juga dengan akad jual beli. Tapi kalau masih ada di dalamnya kemungkinan, ad-dalil idza ihtamal saqata bihil istidlal. Kalau suatu dalil itu mengandung ihtimal, maka dia gugur menjadi istidlal. Tapi bagi saya pribadi lebih baik untuk tidak pakai itu. Kenapa? Al-khuruju minal khilafi aula. Kalau pakai alat ini ada khilafnya, kalau tak pakai alat ini tak ada ikhtilafnya, maka meninggalkan yang ada ikhtilafnya lebih utama daripada. Tapi kalau tidak memungkinkan sama sekali, maka boleh dipakai. 9. Berdosakah kita bekerja di salah satu dealer motor yang bekerja sama dengan perusahaan leasing finance dalam urusan transaksi kredit ke customer, sedangkan perusahaan leasing finance tersebut menerapkan praktek riba? Kalau pihak leasing jelas berdosa, tapi bagaimana dengan kedudukan dealer, pemilik dan pegawai dalam pandangan Islam? La'anallahu akilar riba. Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang dikasih makan riba, orang yang mewakilkan transaksi. Wa katibahu, orang yang mencatat, pegawai administrasi. Wa syahidaihi, orang yang menjadi dua saksi. Kulluhum stawa, mereka semuanya sama. Jadi 4 orang ini yang terkait dengan riba tadi sama. Adapun orang yang tidak terkait langsung, nah ini yang 4 ini terkait langsung. Saya jual makanan, tiba-tiba datang orang beli nasi. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau beli nasi. Saya nanya, ini uang kau ini uang riba atau uang halal? Ngamuk dia. Kita tidak perlu tanya, kenapa? Karena saya jual nasi, nasi ini halal, maka yang dilihat di situ adalah nasinya. Jadi yang tidak terkait secara langsung, maka dia tak masuk. Adapun yang terkait langsung, yang 4 ini, maka masuk kategori haram. Jadi kalau orang jual riba, dia beli semen, kita jual semen, yang kita jual itu semennya, tidak ada hubung kait dengan pekerjaan si pembeli. Karena kalau si pembeli itu semuanya nanti ditanya, oh macam-macam, ada orang yang jual benda haram, ada orang yang dari hasil korupsi, ada orang. Jadi Islam tidak memberatkan. Yang kena hanya yang kaitan ring pertama yang langsung. Adapun yang tidak langsung tadi, maka tidak terkait dengan riba. Terakhir yang ke-10, dalam pepatah dikatakan kulil haq walau kana murran. Jika dihadapkan pada sebuah kejadian yang mana pada saat itu jika berkata bohong akan bersalah terhadap guru, namun jika berkata jujur akan kehilangan pertemanan yang sudah lama dibangun. Bagaimana kita mesti bersikap sebagai seorang muslim? Ini sebetulnya bukan nanya, mau mencari pembenaran. Kalau saya jujur Pak Ustadz, ini bohong ke guru, tapi teman ini Pak Ustadz, teman ini sudah buat salah, maka tidak bisa berbohong untuk menutupi suatu kesalahan. Maka disebutkanlah ra'suz dzunub al-kadzib, induk dari segala dosa adalah bohong. Satu bohong akan ditutup oleh 1000 bohong.
Yang boleh bohong cuman 3 kasus. Yang pertama ketika dalam perang. Al-harbu khid'ah. Perang itu tipu muslihat. Tiba-tiba perang, lalu kemudian saya masuk ke rumah jamaah. Musuh kita datang. Musuh kita nanya, ada Abdul Somad di sini. Maka nggak boleh kasih tahu. Tuh dibawa ke tempat tidur. Ada Abdul Somad di sini. Abdul Somad tidak ada di sini. Maksudnya tidak ada di sini, tapi ada di kamar sana. Itu namanya hilah, fikih hilah. Yang pertama ketika berperang untuk menyelamatkan umat, itu boleh. Yang kedua ketika mendamaikan 2 orang yang sedang kelahi. Datang dia ke kita, itu si Anu itu orangnya pembohong, penipu, nggak benar. Lalu kemudian datang si B. Tadi dia datang ke sini, iya, dia cerita tentang aku. 1 pun nggak ada dia cerita tentang kamu. Maksudnya 1 nggak ada, tapi 10 ada. Untuk menyelamatkan 2 orang supaya jangan sampai kelahi. Yang ketiga adalah suami terhadap istri tidak pada perkara yang haram. Suami ibu pulang dari Surabaya bawa kain batik, lalu dia nanya, oh my darling, buah hati belayan jiwa, gimana pandanganmu tentang kain batik? Abang, seumur hidupku belum pernah melihat batik seperti ini. Maksudnya jeleknya. Tapi tak dia sebutkan. Dalam pada 3, menyenangkan pasangan bukan pada perkara yang haram, mendamaikan orang yang berkelahi, pada saat perang menyelamatkan. Lain daripada itu, maka bohong tidak dibenarkan, karena satu bohong akan menyebabkan menutupinya dengan bohong-bohong yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadi bekal amal soleh, yang menyampaikan dan yang mendengarkan mendapatkan ridha taufik kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Saya sampaikan selamat milad 70 tahun pesantren Al-Amin Perenduan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan rahmat, ridha dan barokahnya buat keluarga besar Al-Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu